Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita akan bongkar bareng-bareng tumpukan sumber yang Anda kirimkan. Ada laporan riset, potongan berita, ada wawancara komedian, sampai esai yang puitis tapi nusuk banget. Betul. Dan semuanya ini kok kayaknya mengarah ke satu titik ya. Satu paradoks besar soal profesi guru di Indonesia. Kita semua kan tahu julukannya. Pahlawan tanpa tanda jasa. Terdengar mulia banget kan? Sangat mulia. Tapi kalau kita lihat data dan cerita-cerita yang ada di depan kita ini, kenyataannya jauh banget. Gambaran yang muncul itu, suram. Jauh dari kata sejahtera. Malah rentan. Bener. Jadi pertanyaannya, kenapa profesi yang di panggung selalu dipuji-puji, tapi kok di belakang panggung nasibnya kayak diabaikan gitu aja? Dan yang paling menarik dari semua sumber ini ya, adalah gimana mereka semua dari sudut pandang yang beda-beda banget, itu nyanyiin lagu yang sama. Ada data kuantitatif soal gaji yang bikin miris. Iya. Ada analisis kebijakan, ada kisah personal yang, menyentuh banget. Dan ada refleksi sosiologis yang tajam. Ini tuh bukan lagi cuma masalah ekonomi, ini udah krisis struktural yang berlapis-lapis. Oke. Mari kita mulai dari kontradiksi yang paling dasar deh. Sebutan pahlawan tanpa tanda jasa itu. Iya. Kita coba benturkan pujian setinggi langit itu dengan, angka-angka di slip gaji mereka. Tentu. Ada satu cerita yang kuat banget dari sumber wawancara dengan komedian Abdur Arsyad. Mungkin banyak yang nggak tahu ya kalau dia pernah jadi guru honorer. Oh ya? Iya. Dia cerita, gaji pertamanya sebagai guru di pelosok itu cuma 210.000 sebulan. Berapa? 210.000. Dia bilang waktu terima uang itu, dia nangis sepanjang jalan pulang ke rumah. Ya ampun. 210.000 itu di kota besar buat ongkos minggu aja nggak cukup kan? Tapi kisah Abdur ini, apakah ini kasus ekstrim yang langka, atau ini sebetulnya cerminan kondisi yang lebih umum? Sayangnya, ini cerminan kondisi umum. Ada cerita serupa dari Reval, guru honorer di Bogor. Setelah 5 tahun mengabdi, gajinya baru nyentuh Rp900.000 per bulan. 5 tahun. 5 tahun. Dan ini bukan lagi cerita 1-2 orang. Data survei dari IDEAS tahun 2024 yang Anda berikan itu melukiskan gambaran besarnya. 74% guru honorer di Indonesia berpenghasilan di bawah Rp2 juta per bulan. 74%? Itu kan mayoritas absolut dong? Benar, mayoritas absolut. Dan kalau kita gali lebih dalam lagi, ada angka yang lebih mengejutkan. Apa itu? Dari jumlah itu 20,5%. Atau 1 dari 5 guru honorer, gajinya di bawah Rp500.000 sebulan. Astaga. Di bawah Rp500.000. Iya. Kita ini bicara tentang para pendidik generasi penerus bangsa loh. Ini bikin kita harus ngebayangin realitas sehari-hari mereka ya. Artinya profesi guru itu bukan pekerjaan utama mereka. Tepat. Tapi pekerjaan yang harus ditopang sama kerjaan lain. Tepat. Mereka terpaksa jadi ojek online, bertani, buka warung kecil-kecilan. Ini bukan lagi soal nyari tambahan, tapi ini soal bertahan hidup. Betul sekali. Salah satu sumber bahkan menyebutkan hampir 80% guru itu terpaksa berutang hanya untuk nutupin kebutuhan pokok. Berutang buat makan? Iya, bukan buat gaya hidup, tapi agar dapur tetap ngebul. Namun, di tengah semua kesulitan ini, ada satu data yang, gimana ya bilangnya, luar biasa ironis sekaligus mengharukan dari survei yang sama. Apa itu? Lebih dari 93% guru honorer menyatakan mereka akan terus mengabdi sampai pensiun. Wow. Ini menunjukkan dedikasi yang sulit dinalar kan? Mereka bertahan dalam sistem yang seolah nggak ngasih mereka penghargaan yang layak. Ada pengabdian yang luar biasa. Di tengah, eksploitasi yang juga luar biasa. Nah, pengabdian itu yang bikin miris ya. Karena seolah-olah dedikasi mereka itu dieksploitasi oleh sistem. Ini pasti bukan sekedar nasib sial perorangan kan? Pasti ada sesuatu di sistemnya yang bikin kondisi ini terus-terusan terjadi. Tepat. Ini bukan ketidakberuntungan personal. Ini masalah desain sistem. Salah satu esai sosiologis yang Anda berikan pakai istilah yang kuat banget buat menggambarin ini. Kekerasan struktural. Kekerasan struktural. Istilahnya terdengar berat ya. Bisa diibaratkan kayak apa itu? Mungkin kayak aturan main dalam sebuah permainan yang dari awal memang udah dirancang buat merugikan salah satu pihak gitu? Analogi yang sangat pas. Kekerasan struktural itu ya, ketika sistem, kebijakan, atau struktur sosial secara nggak langsung dan seringkali nggak kelihatan, melukai, meminggirkan, dan memiskinkan kelompok tertentu.
Nggak ada pelaku tunggalnya ya? Nggak ada, karena pelakunya ya sistem itu sendiri. Dari sumber-sumber yang ada, kita bisa petakan setidaknya 3 akar masalah struktural ini. Oke, apa yang pertama? Pertama, tata kelola rekrutmen yang kacau. Artikel di Indonesiana ngejelasin ini dengan baik. Pemerintah pusat itu seringkali membekukan pengangkatan PNS guru bertahun-tahun. Padahal kan tiap tahun ada yang pensiun. Nah, itu dia. Ribuan guru pensiun, sekolah butuh guru baru. Tapi nggak ada jalur resmi. Solusinya, ya sekolah terpaksa merekrut guru honorer. Jadi ini kayak menciptakan pasar gelap tenaga kerja guru ya. Sekolah butuh, negara nggak nyediain jalur yang memadai, akhirnya muncul sistem honorer yang rentan ini, dibayar seadanya dari dana BOS yang terbatas. Persis. Dan ini nyambung ke akar masalah kedua, kebijakan yang saling bertentangan. Ini disorot tajam di artikel Tirto. Gimana tuh maksudnya? Di satu sisi, ada peraturan dari Kemenpan RB yang seolah-olah bilang status honorer itu nggak ada, atau bakal dihapus. Tapi di sisi lain, Permendikbud justru ngizinin sekolah bayar gaji guru honorer dari dana BOS. Tunggu. Jadi aturannya saling tabrakan, di satu sisi dibilang nggak diakuin, tapi di sisi lain keberadaannya difasilitasi buat dibayar seadanya. Iya, Ini kan kayak negara butuh tenaga mereka tapi nggak mau ngakuin status dan tanggung jawabnya secara penuh. Mereka tuh ada tapi tiada, gitu ya, di sistem formal. Anda merangkumnya dengan sempurna. Ada tapi tiada. Mereka tulang punggung pendidikan di banyak sekolah, tapi statusnya ngambang. Terus, akar masalah ketiga sifatnya lebih sosiologis. Soal citra profesi ya. Betul. Wawancara Abdur Arsyad dan laporan dari UNY itu sama-sama menyoroti ini. Profesi guru, apalagi di tingkat dasar dan menengah, dianggap profesi orang miskin atau pilihan terakhir lah. Akibatnya, terjadi apa yang disebut salah satu artikel sebagai seleksi alami yang negatif atau adverse selection. Ini masuk akal sih, mungkin kita semua pernah dengar atau ngalamin sendiri ya. Kalau ada teman paling pintar di angkatan SMA, jarang banget yang dengan bangga bilang cita-citanya mau jadi guru. Pasti larinya ke kedokteran, teknik, atau sekarang ke dunia startup. Tepat. Lulusan-lulusan terbaik cenderung ngehindarin jurusan keguruan karena ngelihat prospek kesejahteraan yang suram. Akibatnya, ya input calon guru secara rata-rata bukan yang terbaik. Ini kemudian berdampak ke kualitas pengajaran yang akhirnya makin memperburuk citra profesi guru itu sendiri. Jadi, lingkaran setan yang susah diputus. Kalau dipikir-pikir lagi, masalahnya ternyata bukan cuma soal uang ya. Dari sumber-sumber yang Anda berikan, saya ngelihat ada beban-beban lain yang nggak kelihatan di slip gaji, tapi rasanya sama beratnya, bahkan mungkin lebih berat. Benar sekali. Ini bagian yang sering luput dari perhatian publik. Ada 2 beban besar di luar masalah finansial. Yang pertama, salah satu esai menyebutnya dengan istilah yang puitis banget, penjara waktu bernama administrasi. Ah, ini dia. Keluhan yang sangat sering kita dengar dari teman atau kerabat yang profesinya guru. Waktu mereka habis buat bikin laporan, ngisi aplikasi, dan semacamnya. Dan sumber Anda ngasih contoh yang relevan banget sekarang. Sebuah jurnal membahas implementasi kurikulum merdeka. Tujuannya kan mulia banget ya, ngasih kebebasan dan otonomi ke guru buat berkreasi. Iya, harusnya kan begitu. Tapi di lapangan, yang terjadi malah sebaliknya. Guru dibebani kewajiban nyusun modul ajar yang detail banget, bikin macam-macam pelaporan capaian belajar, unggah bukti fisik ke platform digital. Kenapa ya birokrasi kita itu kayaknya hobi banget sama laporan? Apa ini semacam bentuk ketidakpercayaan pada guru jadi semua yang mereka lakukan harus bisa diukur dan didokumentasikan secara tertulis? Itu pertanyaan yang kritis sekali. Sepertinya begitu. Ada pergeseran fokus dari substansi ke formalitas. Esai guru yang dipatahkan menyebutnya logika audit yang menggantikan logika pedagogi. Logika audit? Jadi, guru nggak lagi dinilai dari seberapa baik ia menginspirasi murid, tapi dari seberapa lengkap dan rapi laporannya. Dampaknya jelas, waktu buat dampingin siswa berkurang, stres meningkat, inovasi mati sebelum berkembang. Gimana mau kreatif kalau energi udah habis buat urusan kertas? Logika audit, istilah yang pas sekali. Jadi selain terpenjara oleh kertas dan aplikasi, sumber Anda juga nunjukin mereka tertekan oleh rasa takut akan hal yang lebih mengerikan kan? Ancaman kriminalisasi. Nah, ini sisi gelap yang mungkin nggak banyak orang sadari. Sumber Anda menyoroti beberapa kasus nyata yang jadi presiden buruk.
ada kasus Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, yang jadi tersangka cuma karena dituduh menganiaya murid. Hanya karena laporan sepihak. Betul. Dan kebetulan muridnya ini anak seorang polisi. Ada lagi kasus yang lebih absurd. Kasus Aopsa Opudin di Majalengka. Dia divonis bersalah oleh pengadilan hanya karena motong rambut muridnya yang gondrong. Hah, ini gila sih. Cuma karena potong rambut murid bisa berujung di pengadilan. Itu kan tindakan pendisiplinan yang sangat wajar di zaman kita sekolah dulu. Apa yang berubah sekarang? Yang berubah adalah posisi tawar guru yang makin lemah dan rentan. Implikasinya serius banget. Salah satu sumber menyebutkan, karena dihantui rasa takut ini, guru jadi ragu-ragu buat nerapin disiplin. Jadi takut negur, takut ngasih sanksi. Serba salah. Situasi pembiaran ini disebut sebagai salah satu faktor yang mungkin berkontribusi pada naiknya kasus perundungan atau bullying di sekolah. Anak-anak jadi kurang respek pada figur otoritas. Padahal seharusnya ada payung hukum dong yang melindungi mereka. Ironisnya di situ. Payung hukumnya berlapis-lapis. Ada UU guru dan dosen, ada PP, bahkan ada MOU antara PGRI dan Polri. Lengkap ya. Lengkap. Masalahnya bukan di ketiadaan aturan, tapi kegagalan penegakan hukum di lapangan. Ketika seorang guru honorer bergaji ratusan ribu kayak Supriyani harus berhadapan dengan orang tua siswa yang punya kuasa, semua pasal di undang-undang itu kayak menguap kutu aja. Oke, jadi kita udah lihat gajinya rendah, beban administrasinya berat, dan perlindungan hukumnya lemah. Kalau kita tarik semua ini ke gambaran yang lebih besar, apa sebetulnya taruhannya buat kita semua sebagai sebuah bangsa kalau kondisi ini terus dibiarin? Taruhannya adalah masa depan itu sendiri. Sebuah artikel opini di siaran berita ngasih analogi yang tajam banget buat bantu kita paham. Penulisnya bandingin kebijakan yang hasilnya instan, kayak program makan gratis, dengan investasi jangka panjang pada kesejahteraan dan kualitas guru. Gimana perbandingannya? Program makan gratis itu populis. Hasilnya cepat kelihatan, gampang difoto, gampang dipuji. Logikanya, perut anak yang kenyang bakal siap belajar. Tapi, kebijakan itu berhenti di pemenuhan fisik. Perut kenyang nggak otomatis melahirkan nalar kritis, kreativitas, atau karakter. Sebaliknya, investasi pada guru yang sejahtera, terlindungi, dan kompeten itu investasi pada pondasi peradaban. Hasilnya emang nggak instan, baru kelihatan 10-20 tahun lagi, tapi dampaknya fundamental. Ini soal pilihan prioritas kebijakannya visioner ya. Ngelihat jauh ke depan, bukan cuma apa yang populer hari ini. Tepat. Dan sejarah ngasih kita pelajaran berharga. Beberapa sumber Anda sama-sama mengutip contoh Jepang pasca Perang Dunia II. Oh, yang soal Kaisar Hirohito itu ya? Betul. Setelah bom atom meluluh lantakan Hiroshima dan Nagasaki, Kaisar Hirohito ngumpulin para menterinya. Pertanyaan pertamanya yang legendaris itu bukan berapa banyak tentara kita yang sisa, atau berapa pabrik yang masih berdiri. Tapi, Pertanyaannya, berapa banyak guru yang kita miliki? wow! Di tengah kehancuran total yang pertama kali dia cari adalah guru. Betul. Karena mereka sadar banget, buat bangun kembali sebuah bangsa dari puing-puing yang harus dibangun pertama kali itu manusianya. Dan itu cuma bisa lewat pendidikan berkualitas. Itu pilihan kebijakan yang sangat strategis dan visioner. Jadi kalau kita balik ke konteks Indonesia, apa pertaruhan terbesar kita kalau kita terus-terusan abai sama masalah ini? Esai guru yang dipatahkan merangkumnya dalam satu kalimat penutup yang sangat kuat dan menghantui menurut saya. Gimana bunyinya? Negara yang memiskinkan guru sedang menyiapkan generasi patuh, bukan kritis. Generasi patuh bukan kritis. Kalimat itu benar-benar nusuk. Mari kita bedah maknanya. Ketika guru nggak sejahtera, energinya habis buat bertahan hidup. Ketika dia terbebani administrasi, dia nggak punya waktu buat berinovasi. Ketika dia dihantui rasa takut dikriminalisasi, dia nggak berani mendorong diskusi yang menantang. Jadi proses belajar di kelas cuma ya gitu-gitu aja ya? Betul. Berisiko jadi sekedar rutinitas transfer informasi satu arah. Bukan lagi ruang buat numbuhin nalar kritis, keberanian bertanya, dan kreativitas. Pertaruhannya, ya kualitas sumber daya manusia kita di masa depan. Kita bakal nyetak lulusan yang mungkin pintar menghafal, tapi gagap dalam mencahin masalah kompleks. Jadi setelah membedah semua sumber ini, kesimpulannya jelas banget ya. Masalah guru di Indonesia ini bukanlah soal kita kurang puji-pujian atau kurang retorika kepahlawanan. Bukan sama sekali.
Ini soal kegagalan sistemik untuk memberikan penghargaan yang nyata dalam bentuk kesejahteraan, perlindungan hukum yang kuat, dan otonomi profesional yang sejati. Benar. Dan ini membawa kita pada satu pemikiran terakhir yang mungkin sedikit provokatif, yang diangkat oleh salah satu esai yang kita bahas. Oke? Esai itu berargumen bahwa narasi pahlawan tanpa tanda jasa itu sendiri sebenarnya berbahaya. Berbahaya. Bagaimana bisa sebuah pujian yang begitu luhur dianggap berbahaya? Karena narasi itu, secara nggak sadar, bisa berfungsi untuk menghalalkan ketiadaan tanda jasa. Dengan terus-menerus muji pengorbanan dan keikhlasan mereka, kita seolah-olah ikut melegitimasi sebuah sistem yang nuntut pengabdian tanpa ngasih imbalan yang adil. Maksudnya? Seolah-olah kita bilang, karena kalian pahlawan, maka wajar kalau kalian berkorban dan nggak sejahtera. Itulah esensi kepahlawanan. Wow, itu benar-benar mengubah cara saya memandang julukan itu selamanya. Jadi, pujian itu bisa jadi semacam bius sosial yang bikin kita nyaman dengan ketidakadilan yang mereka alami. Tepat sekali. Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda dan untuk kita semua. Renungkan. Saat kita menyebut seorang guru sebagai pahlawan, apakah kita sedang benar-benar menghormati pengabdian mereka, atau jangan-jangan kita justru tanpa sadar sedang ikut melanggengkan sistem yang menuntut pengorbanan mereka tanpa pernah memberikan keadilan? Sebuah pertanyaan yang berat untuk Anda bawa dan renungkan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.